Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan kita. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju pintu kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mempunyai kabar baik, teman-teman. Saudara-saudaraku, kabar baiknya adalah Jepang telah menyerah kepada sekutu. Menyerahnya Jepang kepada sekutu membuat kekosongan kepemerintahan. Nah, ini adalah hal yang baik bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, apa maksud tentang terjadinya kekosongan ini? Maksud saya adalah Jepang tidak lagi memerintah di kepemerintahan kita. Karena Jepang telah menyerah kepada sekutu, maka terjadinya lah kekosongan kekuasaan. Oh ya, saya mengerti sekarang. Terima kasih. Jadi apa yang akan kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kemerdekaan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar cepat melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Benar, Jepang sudah tidak berwenang lagi di daerah kita, dan kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya setuju dengan syahid ini. Juga merupakan hak rakyat harus kita proklamasikan secepatnya. Dan itu kita harus datang ke rumah Bung Karno dan Hatta untuk harus memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara-saudara? Kita setuju. Tapi jangan sampai saudara-saudaraku, proklamasi ini diproklamasikan oleh PPKI. Mengapa demikian, saudara? Karena PPKI badan yang dibuat oleh Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Makanya kita harus menolak segala bentuk hadiah dari Jepang, karena kemerdekaan kita bisa mengolahnya sendiri. Kalau begitu, kita harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan keadaan ini. Saya dan pemuda lainnya akan merebut kekuasaan lainnya. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan BM Diah tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Bung. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kan Mas ada keperluan apa? Begini Bu, kami ada kepentingan yang harus kami bicarakan dengannya. Kalau begitu silahkan masuk. Sebentar saya akan panggilkan Kang Mas dulu ya. Kan Mas? Kan Mas? Kan Mas ada yang datang mencari. Siapa Bu? Ada para pemuda yang datang mencari. Ada hal penting katanya. Oh iya, saya akan bertemu dengan mereka.
saudara-saudara datang kemari? Saya mendengarkan berita kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu. Maka dari itu, kami para pemuda mengadakan rapat dan mereka semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja menyusun kemerdekaan. Kita harus membicarakannya di rapat PPKI. Kami, para pemuda, tidak setuju karena PPKI adalah lembaga yang dibuat oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha kita sebagai rakyat Indonesia, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Memang kita harusnya membicarakan hal itu di dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji dari Jepang untuk memerdekakan bangsa kita? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit untuk memproklamirkan kemerdekaan negara kita. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang telah diderita oleh rakyat selama ini. Inilah yang sudah ditunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu, kami mohon undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta kepada golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan segalanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi para sekutu yang akan kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Bagaimanapun, mereka masih muda. Cara berpikir mereka sangat pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita bisa mempersiapkannya dengan matang. Dan kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini saudaraku, tampaknya golongan tua tidak menyetujui kita. Kita harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Betul saudaraku, apakah ada saran? Mana jika kita mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta dari Jakarta dengan tujuan mereka terhindar dari pengaruh Jepang? Bagaimana caranya kita mengasingkannya, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang, tempat ini merupakan markas peta dipimpin oleh Codansu Subeno dan letaknya di bawah komando peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan kekuasaan di Jakarta. Bagaimana saudara-saudaraku? Setuju? Setuju. Oleh karena itu, kita akan melakukannya di malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide MB Diah tersebut. Pada malam hari, Ir Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pemimpinan MB Diah.
Ir. Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Regas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada penuh di sana. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian mencuri kami ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan. Ingin meluruskan tentang kemerdekaan ini, Bung. Bukankah Soekarno sudah mengatakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Pernyataan ini benar, tapi kita terlalu dini untuk melangsungkan kemerdekaan karena kita masih ingin membutuhkan bantuan Jepang. Karena jika pertanyaan Jepang hanya janji manis belaka, apa yang Anda akan lakukan? Apa selamanya kita harus mengikuti Jepang itu, kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang juga. Demi mensejahterakan rakyat kita dari penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas. Nah saudara, kita harus membicarakan hal ini dengan tenang, oke? Bung Khairin, tolong melepaskan ikatan mereka berdua. Karena Bung Hatta, kemarin saya mengerti dengan perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi kami yakin kita akan bangkit dari situasi ini. Kesempatan tidak akan dua kali. Bung, apa yang mereka katakan itu benar, Bung, dan saya mendukung mereka. Apakah kita bisa? Apakah mungkin kita lakukan? Itu mungkin, Bung. Kalau kita berusaha, saya yakin kalau kita pasti bisa. Bagaimana Bung Karno? Baik, saya setuju. Kita akan pastikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal peta tiba di Regas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Kalian semua baik-baik saja. Bagaimana persiapannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana cara untuk membicarakan proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika mereka tahu kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda. Kita akan ke rumahnya malam ini. Baiklah, Bu. Setelah perundingan di Regas Dengklok, semua golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar. Selamat siang, Pada Bob. Maaf kami mengganggu. Datang saya sambil ini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan besok hari. Baiklah, terima kasih.
kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana, Bung? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Sudah bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baiklah, Bu. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari kita saya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjadikan bendera itu? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah. Bagaimana? Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Ya udah, saya Bapak bersiap untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Timorti, tolong kibarkan bendera merah putih. Baik, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Laksanakan. Siap, Bung. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. John. Lurus. Maju. Jalan. Pada sang merah putih, hormat, gerak.